Baik, kita mulai ya, saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ayyuhal asatidz wal ustadzat a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, atas segala rahmat kasih sayang Allah kepada kita hingga kita dapat hidup di dunia ini dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti petunjuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tidak lupa ya, sebagai pembicara ingin memberikan tausiah, saling menasihati dalam takwa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Karena sebaik-baik bekal kita hidup di dunia ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal kita di akhirat pula bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebaik-baiknya bekal ya, bukan bekal sekedar materi, bukan sekedar ilmu pengetahuan, tapi yang berbentuk takwa. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan menghindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Merasa takut, khauf dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada pertemuan yang kelima insyaallah pada malam hari ini ya. Kelanjutan dari ya, sesi yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Sekarang masuk ke sesi yang kelima, yaitu dengan tema mendidik hafiz Quran sejak usia 7 hari ya. Jadi 7 hari setelah pertemuan yang keempat itu sampai 7 harinya diakikah gitu kan, dicukur, diberikan nama, sedekah dengan berat ukuran rambutnya yang dicukur dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana kelanjutan dari 7 hari itu hingga 2 tahun setengah. Maka pada pertemuan ini insyaallah akan kita bahas apa saja yang harus kita lakukan sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai wali, ya, pendidik, ya, yang ingin kita mendapatkan kemuliaan dengan Al-Quran ini. Wallahi, Al-Quran itu, Al-Quranul Karim, mulia dan akan memuliakan
orang yang bersama. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihil akharin. Sungguhnya Al-Qur'an ini akan mengangkat derajat suatu kaum, suatu umat. Manusia pun, satu orang pun akan tinggi derajatnya ketika bersama dengan Al-Qur'an. Tapi orang yang tidak bersama Al-Qur'an maka dia akan hina. Baik, kita akan baca ya proses membangun pondasi ya. Nah, pada proses ini itu kita masuk pada membangun pondasinya. Kalau diibaratkan kita membangun suatu rumah, nah katakan, maka langkah awal adalah kita mempersiapkan pondasi. Bagaimana pondasi itu supaya kokoh agar bangunan yang berada di atasnya, dalam artian hafalan anak-anak kita atau anak-anak santri itu bisa kokoh ya, tidak gampang lupa, tidak sulit untuk mengingat gitu kan, tidak kesulitan, maka kita harus bangun pondasinya dulu, yaitu apa? Dengan melakukan pembiasaan dan pengakraban terhadap Al-Qur'an. Nah, ini yang harus kita tanamkan ini, kita bangun, kita pondasi dengan lama, kita kuatkan ini agar ketika membangun, ya, menghafal Al-Quran tidak banyak kendalanya, tidak susah untuk menghafalnya, tidak susah untuk diaturnya, ya, tidak hafalannya tidak gampang lupa, ya. Maka harus yang kita lakukan langkah-langkah berikut. Ya. Pertama, tahapan-tahapan dalam membangun pondasi, yaitu pondasi pembiasaan dan pengakraban agar akrab ya dengan Al-Quran. Anak kita agar akrab dengan Al-Quran dari usia 7 hari sampai 2 tahun setengah. Ya. Padahal sebelumnya juga sudah kita akrabkan, ya. Mulai dari orang tuanya ketika ya hamil gitu kan, sudah sering membaca Al-Quran, gitu. Kemudian berdoa, gitu kan. Kemudian melakukan pembiasaan membaca Al-Quran tilawah, menghafal, ya. Mendengarkan merotal, ya. Sampai anak itu lahir, gitu kan. Nah, itu sudah kita bisa lakukan. Tapi jangan lupa ketika ini, maka ini juga tahap yang sangat kokoh ya. Dalam artian inilah jaraknya yang sangat dekat ya antara proses ingin mulai menghafal dengan persiapan yang sangat dekat ya. Yaitu yang pertama memperdengarkan bacaan Al-Qur'an 30 juz rutin setiap 30 hari. Jadi mendengarkan bacaan Al-Qur'an merotal, kita bisa pakai Quran speaker ya, seperti itu. Kita rutinkan ya, rutin ya. Jadi 30 juz 30 hari berarti seharinya 1 juz ya. Selama berapa lama? Kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah ya. Nah, setelah kita memahami ini jadi 30 juz 30 hari. Berarti satu harinya 1 juz. Lamanya kurang lebih 2 tahun setengah. Artinya anak mendengarkan bacaan Al-Quran setiap harinya 1 juz. 1 juz kurang lebih sejam ya. Jadi 1 jam ya dalam sehari. Bahkan bisa kita tambah ya. Banyaknya. Misalnya paginya 1 juz. Siangnya 1 juz. Sorenya 1 juz. Jadi dalam satu hari 3 kali ya. 3 kali diulang-ulang. Dalam artian 1 juz 3 kali pemutaran. Hari pertama juz 1, hari kedua juz 2, hari ketiga juz 3, hari keempat juz 4 sampai hari ke-30 juz 30. Ngulang lagi. Karena Al-Qur'an 30 juz, jadi kita ngulang lagi juz 1. Dengan penerapan hari pertama juz 1 ya, pagi harinya juz 1, siangnya juz 1, sorenya juz 1, maka insya Allah ya ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Luar biasa.
Jadi pengulangan jumlahnya tiap hari adalah 3 kali dalam 1 juz. Insyaallah. Cukup dengan 3 jam dalam sehari. Ya. Jadi dalam pendidikan kita jangan berpatokan nanti ketika lagi PAUD kita ajarkan, jangan. Jadi sebelumnya bahkan ketika 7 hari sudah kita kasih pendidikan buat anak, ya, 3 jam, minimal 3 jam, kan? 3 jam. Ya. Jadi madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama, tapi kepala sekolahnya adalah seorang ayahnya. Ayahnya membimbing, arah yang mengarahkan, seperti itu. Dan kedua orang tuanya jadi pendidik sekaligus. Dalam Islam itu sejak dini sekali, ya, bukan dalam artian bukan dalam usia PAUD sekolah, ya. Usia 3 tahun, 4 tahun anak mulai belajar, bukan. Sebelum itu sudah belajar. Sebelum situ sudah dididik, ya. Bahkan jauh-jauh hari orang tuanya, ya, pemuda-pemudi sudah mempersiapkan siapa yang akan menjadi pendidik bagi anak-anaknya. Anak-anaknya, siapa yang jadi pendidiknya? Nggak akal sembarangan, kan? Nggak mungkin kita memberikan untuk anak kita seorang yang nggak berkualitas, gitu kan? Nggak mau, kan? Anak itu kan buah hati, ya. Buah hati, nggak mungkin kita memberikan kesayangan kita dengan sembarangan, gitu kan? Maka dalam memilih jodoh dan sebagainya harus dengan pertimbangan bisa mendidik, ya, anak kita kelaknya, seperti itu. Selanjutnya, ya. Jadi 30 hari 30 juz dengan pengulangan tiap juznya 3 kali dalam 3 waktu, pagi, siang, sore. Bahkan juga bisa ditambahkan, misalnya paginya 2 jam, jadi 2 juz, juz satunya 2 kali, siangnya 2 kali, sorenya 2 kali. Itu Masya Allah. Semakin sering makan semakin bagus, ya. Semakin sering semakin bagus. Karena ini pondasi yang harus ditanamkan agar tidak banyak kendala, bahkan akan mudah dalam proses menghafal Al-Quran. Total keseluruhan pengulangan dalam 2 tahun setengah adalah 30 kali hatam. Artinya 30 kali hatam dari Anas sampai Al-Fatihah 30 kali. Ini sungguh luar biasa, ya. Sungguh luar biasa, bukan pakai sya. Sungguh luar biasa. Masya Allah. Hebat, ya. 30 kali hatam Quran dalam usia berapa tahun? Dalam usia 2 tahun setengah. Saya sudah hafal, sudah hatam Al-Quran di usia 2 tahun setengah. Bagaimana mungkin 30 kali? Ya ini prosesnya. Orang tuanya lah telah mendidik. Orang tuanya yang harus menjaga komitmen, menjaga istiqomahan, memprioritaskan pendidikan anak. Nah, seperti ini. Maka insya Allah besarnya akan jadi ulama-ulama generasi salafus saleh terdahulu. Seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan lain sebagainya. Jadi itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang cerita dongeng yang itu kan orang Arab, itu kan orang ini, itu kan orang ini. Bukan. Tapi itu kenyataan dan bisa direalisasikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin punya keturunan generasi yang hebat, maka akrabkanlah, biasakanlah dengan Al-Quran. Ya. Jadi total keseluruhan pengulangan dalam 2 tahun setengah ada 30 kali hatam. Ya, 30 kali hatam Al-Quran 30 juz dalam dikalikan 3 berarti 90 kali. Kalau kita paginya juz 1, siangnya juz 1, sorenya juz 1, sudah 90 kali. Bahkan kalau kita kasih lagi bisa lebih. Nah, itulah kehebatan, ya, yang Allah berikan untuk zaman sekarang, ya, begitu mudah. Maka ini adalah nikmat yang Allah berikan dengan adanya Quran Speaker per juz, per halaman, per ayat. Kita tidak perlu capek-capek mentalkinkan, membacakan. Ini kemudahan yang Allah berikan. Maka kita memuji, ya, mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memudahkan jalan untuk kita bisa mendidik anak kita hafal Al-Qur'an. Ada kisah yang menarik, yang menakjubkan, ya, dari
proses mendengarkan Al-Quran ini, yaitu seorang syekh, ya, syekhun sogir, syekh kecil, tapi ilmunya besar. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta. Matanya tidak bisa melihat. Yang berfungsi adalah telinga. Tapi Masya Allah, luar biasa. Dari pendengarannya ini, beliau bisa hafal Al-Quran dalam umur 7 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi dalam 7 tahun hafal Al-Quran, sementara matanya buta. Tidak bisa melihat huruf-huruf Al-Quran, yang hanya adalah mendengarkan. Bahkan beliau bukan hanya hafal Al-Quran, tapi punya keistimewaan. Hafal nomor ayat. Nah, ayat ini ada di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Di juz berapa, surat apa. Dan beliau tahu ayat-ayat yang sama kemiripannya dengan ayat ini, ayat ini. Tahu detail. Bahkan hafal ribuan hadis. Dalam keadaan apa? Matanya buta. Matanya buta. Yang berfungsi apa? Telinganya. Tapi dengan itu, beliau mengoptimalkan, orang tuanya mengoptimalkan apa? Nikmat Allah yang satu ini yang besar. Itu apa? Pendengaran. Inna sam'a wal basar. Pendengaran dulu baru mata. Jadi hal yang urgen sekali adalah pendengaran. Wal basar wal fuad. Hati. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendengar ada seorang yang buta hafal Quran 30 juz dalam usia 7 tahun, maka seharusnya kita bisa mengoptimalkan indera pendengaran kita yang telah Allah berikan kepada kita. Kita optimalkan. Yaitu siapa? Syekhun sogir lakinna ilmuhu kabir, yaitu Syekh Jihad bin Mut'ab bin Isa Al-Maliki. Ya, bisa dilihat di internet ya, mencari Syekh Jihad Al-Maliki. Beliau hafal Quran di usia 7 tahun. Bagaimana prosesnya? Prosesnya beliau menghafal Al-Quran di usia 5 tahun. 5 tahun mulai menghafal sampai 7 tahun, 2 tahun 30. Itu itu 1 halaman rutin. Itu akan selesai dalam jangka 2 tahun insya Allah. Sebelumnya 5 tahun sebelumnya, jadi beliau mulai umur 3 tahun. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 2 tahun. Apa? Nah inilah pembiasaan, pengakraban terhadap Al-Quran. Sering mendengarkan Al-Quran, orang tuanya membaca Al-Quran di sisinya. Terus didawamkan, dibiasakan, diakrabkan terhadap Al-Quran. 2 tahun proses membangun. Nah, maka kalau kita bisa menerapkan seperti ini, mulai dari 7 hari, kalau Syekh Jihad memang dari kecilnya juga. Ya. Dalam jangka 2 tahun, itu insya Allah fondasinya sudah cukup kuat untuk bisa menghafal Al-Quran selanjutnya. Bahkan kita lebihkan 2 tahun setengah untuk bisa membangun fondasinya. Maka dari 2 tahun ini, 2 tahun setengah ini, maka insya Allah 4 tahun setengah akan selesai Al-Quran. Kalau menghafalnya rutin tiap harinya 1 halaman. Nah, bahkan 1 lembar pun 2 halaman tiap hari bisa, insya Allah. Lebih mudah lagi. Tapi itu memang butuh ekstra. Tapi cukuplah 1 halaman, 1 kaca, 1 wajah, 1 hari. Itu mudah. Itu sudah mudah. Itu bisa selesai dalam jangka 4 tahun setengah insya Allah. Nah, itulah yang bisa kita ambil kisahnya dari siapa? Syekh Jihad Al-Maliki. Beliau mendengarkan tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran dari 3 tahun sampai 5 tahun. Setelah itu 5 tahun mulai menghafal. Setoran mulai. Selanjutnya setelah memperdengarkan bacaan Quran, yaitu ada tahap selanjutnya, yaitu ya, jadi selama 7 hari sampai 2 tahun setengah, ya, itu dibiasakan mendengarkan saja. Tidak boleh di sambilan ya, digendong
ini huruf A gitu. Tapi ini indranya pasif ya, artinya mendidiknya pasif, artinya hanya kita yang berperan. Hanya kita yang berperan. Anak hanya mendengarkan, melihat ya. Muka kita, ngeliat tangan kita, ini pasif. Boleh kita sambilkan sih. Mengenalkan dari umur setahun, setahun setengah gitu kan, boleh. Tapi tidak perlu terburu-buru, ya. Jangan tergesa-gesa agar anak bisa sabar. Kita lihat perkembangannya, kita lihat perkembangannya juga. Yaitu pada usia 2 tahun ya sampai 2 tahun setengah mulai kita kasih pengenalan huruf-huruf hijaiyah dan talqin. Jadi sebelum itu tidak perlu ya, bukan tidak perlu ya, boleh, tapi bukan jadi prioritasnya. Setelah 2 tahun baru anak kita kan biasanya setahun udah bisa ngomong, setahun setengah udah bisa. Anak-anak setahun setengah udah bisa ngomong, Mulai nggak apa-apa kenakan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya bukan yang alif, jim, sod, bukan, tapi yang a, ba, ta, sa, yang sudah dikasih harokat fathah. A satu kata, ba, ta, ya kan, bukan alif. Kan dua kata tuh, a sama alif gitu kan. Tapi ini satu kata, a, ba, ta, sa, ja, ha, ko, seperti itu. Yang dikasih harokat fathah. Huruf hijaiyah maksud sini adalah karena beda. Ketika anak usia 2 tahun ini belum banyak suku katanya belum bisa banyak, paling satu ya. Satu itu dari standar, 2 itu nanti. Jadi satu kata. Jadi biar tidak susah ya. Jadi langsung mengenalkan huruf hijaiyah berserta dengan harokat fathah. Kemudian yang kedua berikutnya yaitu talqin. Pada 2 tahun setengah sampai 2 tahun sampai 2 tahun setengah itu mengenal huruf hijaiyah dan juga talqin. Ini berbarengan ya. Huruf hijaiyah belajar baca sama talqin untuk menghafal itu berbarengan. Yang tidak bertentangan dan boleh dilakukan. Dan bisa, itu kan boleh. Nanti ada jadi hukumnya. Bisa dilakukan. Kemudian yang pertama kita akan bahas pengenalan huruf hijaiyah. Itu dengan menempelkan huruf A. Ya. Huruf A. Ya, huruf A tahu kan? Huruf A. Ya, kita gambar sini. Ya, bentar. Mana yang gambar? Ya, seperti ini ya. Bentar. Misalnya huruf A gini kan. Ya, A. Kita tempelin aja. Di mana? Ditempelkan di tempat yang sering dilewati oleh anak. Di situ tempatnya, duduknya, di situ dia jalan, kita tempelkan huruf A. Bisa mau kamar mandi, mau ke kamar tidur, ke ruang tamu, ke ruang main, ya. Di tempat anak ruang makan, kita tempelin. Nanti ketika mau menuju itu, kita kenalkan dulu huruf ini. A, ayo ikutin. A, ba, A dulu sampai dia hafal, dia mengerti, ya. Baru selanjutnya ke huruf berikutnya, itu huruf ba. Hingga anak itu hafal huruf A, baru diperkenalkan huruf selanjutnya ba. Setelah bisa mengucapkan huruf ba, mengenal huruf ba, maka selanjutnya itu huruf ta, selanjutnya sabar, tidak terburu-buru, menikmati proses ya. Kemudian setelah huruf hijaiyah hafal, dia udah tahu huruf hijaiyah A sampai ya, baru mulai belajar membaca ikro. Ikro yang direkomendasikan adalah ikro 1 sampai 6. Bagus itu ya. Kenapa? Karena itu banyak latihan ke anak ya. Jadi 2 tahun setengah sampai 2 tahun sampai 2 tahun setengah ya, setelah hafal telah bisa mengucapkan huruf hijaiyah maka langsung ke ikro 1. Itu insya Allah 3 bulan selesai. Ikro 1 sampai ikro 6 selesai. Ya standarnya mungkin 6 bulan ya, setengah tahun ya. Makanya 2 tahun setengah 2 tahun sampai 2 tahun setengah itu kan 6 bulan. Itu proses untuk hatam ikro. Nah, sambil proses mengenal huruf hijaiyah dan baca ikro, maka kita talqin. Apa itu talqin? Kita membaca
Al-Quran, mengucapkan huruf Al-Quran, anak mengikuti. Ya, itu talqin. Ya. Jadi kita ngucapin kul, anak ngucapin kul. Ya. A'u, a. Kita talqin ya. A'u, anak ikutin a'u. Ya, itu talqin. Jadi kita ngucapin, anak ngikutin. Dalam menalkinkan misalnya surat An-Nas ayat 1 itu harus dipotong atau dipenggal ayat yang jadi apa namanya? Misalnya suku kata ya, suku kata ya. Misalnya kul, satu ngucapin kul. Misalnya kul itu satu kali. Nah, dipotong. Jadi enggak kul a'udzu birabbin nas kepanjangan. Namanya anak, maka dia hanya ngucapin satu suku kata saja. Kul. Nah, saya bisa ngucapin kul, baru a, u, ya. Ngikutin dua cukup ya, dua. Kalau tiga nggak bisa anak. Usia segini belum bisa ya. Udah zu, ya zu udah. A'udzu. Paling anak zu belakang tapi nggak apa-apa. Dia udah ngerti maksudnya a'udzu, tapi nanti setelah bertambahnya usia, bertambahnya umur, maka dia akan bisa ngucapin jelas. A'udzu. Jadi a dulu, u dulu sampai bisa, zu bisa ba. Baru disambung. Walaupun anak belum bisa jelas, auzu, zu-nya doang auzu, u-nya enggak kedengeran, enggak bisa ngucapin. Maka dikatanya dia udah bisa ya. Karena dia udah ditalkin u-nya dulu. Cuman karena daya otaknya belum optimal, maka sudah cukup ya. Dan biasanya pencapaian ini bisa sampai 2 hari. Karena anak cepat bosannya cuman sekali aja kul. Yang penting bisa, udah. Gitu. Bi rabbin nas, lanjut lagi nanti lagi. Bi udah bisa bi rob. Nah, anak ngikutin bi rob. Nah. Kata lagi bin yang ngikutin, kita ngucapin bin, anak. Ayo deh ngucapin bin nanti anak ikut bin. Sambung bin nas, ngikutin nas, bin nas. Jadi potongan-potongan, ayat, suku kata ya, itu kita talkinkan sampai anak bisa ngucapin, baru kita pindah ya, baru pindah. Jangan sampai pindah dulu sebelum dia bisa ngucapin yang ini. Bisa dulu baru pindah. Pencapaian ayat 1 ya surat An-Nas misalnya itu bisa sampai seminggu karena ini pondasinya kita bangun pondasi. Ya. Jadi misalnya 2 tahun setengah, 2 tahun sampai 2 tahun setengah, ini 6 bulan, mungkin hanya hafal cuma juz amma, tapi itu alhamdulillah. Prosesnya lama tapi insya Allah bagus. Bahkan dari kurang itu juga nggak apa-apa. Yang penting ini pondasinya kita bangun dulu, kita biasakan dulu, kita kasih pembiasaan ya. Jadi kalau sejak ini, jadi 2 tahun ini, nanti anak kan duduknya mulai terbiasa. Makanya kendala, kok anak saya nggak mau duduk lama ya karena belum dibiasakan. Biasakan mendengar, biasakan dari mulai ini. Nanti kalau udah biasa, maka anak akan terbiasa. Sesuatunya itu bisa karena biasa. Ya. Misalnya anak miara ayam, ayam taruh di kandang, kita ngasih makan kandang, udah terus aja dia masuk kandang, masuk rutin. Ya. Kan tapi kalau dibiarin maka dia akan tidur sembarang. Jadi harus dibiasakan. Ya. Bisa kita ambil pelajaran dari beberapa, misalnya hewan ternak, itu kan pembiasaan maka akan biasa. Maka kita biasakan, ya biasa, udah duduk sebentar yang penting berkelanjutan. Besoknya juga seperti ini, jam segini, udah jam segini, bahkan kita biasakan. Jangan sampai berubah. Nah kalau udah berubah, nah itu akan sulit. Ya. Sulit untuk dibiasakan. Maka kita harus menjaga waktu, menjaga kebiasaan. Kita lanjut ya. Kita tutup dulu. Selanjutnya, beberapa tips yang bisa dilakukan oleh orang tua atau wali atau guru. Yang pertama, bertahap dan tidak tergesa-gesa. Jadi proses dari
7 hari sampai 2,5 tahun itu bertahap. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru agar anak bisa menghafal beberapa juz, ngucapin ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Dan kemudian udah bisa iqro'nya jangan. Tapi kita lihat perkembangan anak tiap hari, perkembangannya pantau hingga kita dapat wah ini kayaknya udah bisa ini nih, maka kita masukkan ini. Kayaknya ini udah bisa ini nih. Tapi kalau belum bisa kita jangan masukkan yang selanjutnya kalau kita belum menemukan ini, belum ada perkembangannya. Jadi tiap hari kita kontrol bagaimana perkembangannya, bagaimana otaknya, bagaimana ininya. Kita pantau tiap hari. Nah, jadi bertahap dan tidak tergesa-gesa dalam membiasakan memperkenalkan huruf hijaiyah dan juga talqin. Kita membaca iqra harus bertahap dan tidak tergesa-gesa. Hendaknya memperhatikan tingkat perkembangan dan pemahaman kemampuan anaknya. Jadi kita lihat perkembangannya gimana, pemahamannya gimana, gitu kan, kemampuan anak seperti apa kita lihat. Nah, mulailah dengan yang sederhana, ya kan, sederhana ringan. Tadi kul, ya kan. Setiap hari misalnya hanya disetelkan satu, terus paginya, ntar mulai siangnya gitu kan, ntar sorenya pagi, siang sore dengarkan sejuz gitu kan. Udah biasa nih, masukin paginya tambah dengerin 2 juz gitu kan, itu lebih bagus. Tapi emang bertahap, harus dari hal yang sederhana gitu kan dan ringan dulu. Misal hanya 2-5 menit, cuman sebentar lah, 2 menit buat ngajar anak, terus semenit tuh juga tidak apa-apa. Yang penting sederhana, ringan, tapi terus berjalan paginya, terus setiap harinya rutin. Nah, itu istiqomah, rutin, konsisten. Nah, itulah kunci kesuksesan. Ya, insya Allah itu akan disiplin. Nah, itu akan membuahkan hasil yang sangat bagus. Ya, tiap pagi misalnya, kalau udah rutin paginya, sorenya, pagi sore terus dijaga. Ya. Dia aturlah waktu dengan sebaik-baiknya dan rutinkan. Atur waktunya. Ya, kalau udah jam 7 mulai, gitu. Ya, diatur waktunya, jangan sampai hari ini jalan, hari ini enggak gitu kan. Semakin bisa diatur waktu dengan sebaiknya, maka hasilnya juga akan optimal. Rutin. Dan prioritaskan dan fokus pada pengenalan huruf hijaiyah dan talqin. Talqin potongan-potongan ayat. Baru mengerjakan urusan yang lain. Misalnya seorang ibu gitu, banyak kerjaannya, nyuci piring, cuci baju, nyapu, ngepel misalnya, atau aktivitas yang lain misalnya, maka prioritaskan ini dulu, prioritaskan anak dulu. Ya. Usia anak nggak akan kembali lagi. Usia golden age, masa kemasan, tidak akan terulang lagi. Maka yang kerjaan yang lain bisa diundur sedikit, tapi untuk urusan ini, mendidik anak, membangun fondasinya, maka jangan diutak-utik. Artinya ini harus diutamakan, diprioritaskan agar membuahkan hasil yang insya Allah. Inilah bukti kasih sayang kita, bukti cinta kita ke anak, kita memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya, memberikan Al-Quran yang bernilai ibadah, membacanya dibandingkan yang lainnya. Dapat apa satu hurufnya? Ya. Ini Al-Quran, Masya Allah, pahalanya bisa berlimpah ruah. Kita menanam suatu yang investasi yang sangat besar ya, untuk akhirat kita. Insya Allah. Nah, mungkin materi pertemuan yang kelima ini ya sampai di sini. Kita buka untuk sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab atau diskusi. Nah, silakan yang ingin ada hal yang disampaikan atau yang ditanyakan, silakan. Ustazah sekalian. Ada yang ingin disampaikan? Kalau ingin memperkenalkan, silakan. Sini ada Abu Hammam. Wujud. Abu Hammam wujud. Ya Ustaz. Ya, Abu Hammam, Masya Allah, udah punya anak keturunan? Iya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Ada 3 orang Ustaz. Oh, Masya Allah. Usianya? Yang tertua Ustaz sudah kelas 1 SD. SD. Yang kedua? Masih usia 5 tahun Ustaz. 5 tahun. Lebih. Yang ketiga? Usia 3 tahun lagi Ustaz. Masya Allah. SD 53 ya.
Nah, yang ini yang usia SD ini udah hafal bagaimana perkembangannya? Hafal Qurannya berapa? Eh, sementara ini Ustadz baru 4 juz Ustadz, baru 4 juz. Baru per juz. 4 juz Ustadz, 4 juz, 4 juz. Oh, 4 juz. Oh, Masya Allah. Nah, ya itu udah bagus ya. Masya Allah. Itu udah luar biasa ya untuk dapat 4 juz itu. Masya Allah. Terus yang 5 tahun? Sementara Ustadz baru ini Ustadz, baru ikro Ustadz, baru ikro. Baru ikra ya. Oh, Masya Allah. Baru ikra. Nah, 5 ikra. Nah, ikra berapa ini, Ustaz? Baru ikro 2 Ustadz. Ikra 2. Nah, hafalannya udah dimulai apa belum? Belum Ustadz. Belum. Oh, nah. Ya. Jadi itu bisa ditalkinkan ya Ustaz ya. Jadi dalam Iya, iya. usia 5 tahun itu insya Allah bisa. Nah, yang 3 tahun ini Belum Ustadz, masih belum main-main ya. Ustadz. Nah, ini bisa kita terapkan sebagaimana jihad al-maliki. Beliau usia 3 tahun sampai 5 tahun didengarkan merotal terus ya pendengar ini ya. Maka insya Allah 7 tahun bisa hafal Quran. Jadi 3 sampai 5 itu proses mendengarkan merotal gitu kan. Terus rutinkan yang tadi ya misalnya setiap 30 hari 30 juz selesai. Itu dirutinkan paginya. Kan mudah kan tinggal setel doang, ditemenin, sambil diingetin, sambil dengerin nah gitu kan. Dengerin gitu kan. Bahkan ngikutin juga bisa. Ngikutin bisa ya, sambil diingetin ya. Karena anak kan gampang buyar pikirannya. Ya, tapi indranya itu sebenarnya main ya nyangkut ya nyantol ya itu suara atau itu tuh bisa terekam ya itu terekam apalagi kalau sampai 2 tahun ya dibiasakan itu terus sampai misal tadi berapa 30 kali hatam bahkan 90 kali ya hatam seperti itu Masya Allah itu bagus bisa. Nah, jadi Insya Allah 7 tahun bisa hafal Quran masih yang ini bisa ya yang 3 tahun itu bisa diterapkan untuk yang metodenya yang dipakai oleh Jihad al-Maliki ya seorang ya buta tunanetra hafal Al-Quran 7 tahun dan juga ribuan hadis. Masya Allah. Nah, Hasan Barakallahu Fik telah berbagi. Selanjutnya Ustadz Heni Effendi mewujud. Ustadz apa? Ustadz ya. Mewujud Heni Effendi. Mewujud? Tidak ada? Nah, ini Ustadz Mirwan ini udah Masya Allah. Gimana Ustadz? Ya, halo Ustadz. Ustadz Mirwan, mewujud? Tidak lagi dengar. Ustadz Muhtadin. Mewujud? Ustadz Muhtadin. Ustadz Pipit Yahya. Pipit Yahya. Mewujud? Ustadzah Putri Indah, mewujud? Mewujudah? Silakan bagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ada yang ingin dikonsultasikan, ditanyakan atau disampaikan, silakan. Ummu Hannah mewujudah? Ummu Hannah? Silakan. Pada mic-nya silakan dibuka. Yang lainnya? Permisi Ustadz. Permisi Nah, Ustadz. Untuk hafalan 4 juz itu Ustadz, itu murojaahnya Ustadz sehari berapa ini Ustadz, berapa ya, maksudnya berapa iya apakah ya. seperempat juz kah setiap hari Nah, kah atau seperduanya kah? nah, Karena terus terang Ustadz, anak saya ini Ustadz agak sedikit Ustadz agak sedikit cepat bosan kalau murojaah, makanya saya bilang hmm. gimana sih maksudnya itu apa volume hafalannya itu berapa lembar sehari gitu untuk murojaahnya gitu nah. Nah, Kan Ustadz. baik.
apabila dapat hafalan 4 juz ya, maka itu bisa seminggu hatam. Artinya 4 juz berarti dibagi seminggu ya. Berarti setengah juz ya. Setengah juz tiap harinya ya, setengah juz tiap harinya. Boleh pakai murojaah baca, ya, lihat mushaf, boleh ditasmikan ya. Tapi kalau hafalannya belum mungkin ya, bisa tiap harinya tergantung kemampuannya ya. Sanggupnya misalnya tiap harinya 1 lembar, maka 1 lembar tidak apa-apa ditasmikan. Jadi ada 2 program, yaitu tasmi, memperdengarkan hafalan tanpa melihat mushaf, ya. Setoran hafalan, setoran murojaahnya, tasmi namanya. Itu tergantung kemampuannya. Kalau emang udah mungkin, maka bisa setengah juz ya tiap hari. Kalau nggak bisa, maka bisa dikurangin. Jadi kita dari hal yang sederhana dulu, misalnya 1 lembar. Kalau paling mudah 1 lembar tiap hari, tasmikan. Nah, ada lagi namanya murojaah, lihat mushaf. Nah, ini yang harus didawamkan, yaitu seminggu kali hatam, misalnya 4 juz, maka 4 kali 4 juz seharinya setengah juz ya baca. Setengah juz paling setengah jam gitu kan. Bisa dipakai misalnya pagi seperempat, sorenya seperempat. Boleh seperti itu kalau anak bosan ya. Maksudnya gampang ya, namanya anak kan pengen banyak main gitu kan. Bisa seperti itu. Paginya misalnya seperempat juz gitu kan. Seperempat paling ya 15 menit gitu kan. Sorenya seperempat lagi 15 menit selesai gitu kan. Kemudian tasmi misalnya mau pagi atau sore bisa 1 lembar paling 10 menit. Nah, itu untuk menjaga hafalan yang telah lama. Ketika hafalan yang 4 juz ini telah mungkin, telah bisa ditasmikan setiap harinya setengah juz, maka baru bisa ditambah. Artinya boleh ditambah setelah hafalan mungkin ya. Kalaupun tidak memungkin ya tidak apa-apa, yang penting murojaah yang rutin itu melihat mushafnya setengah juz gitu kan. Kemudian tasmiknya misalnya paling yang rendahnya, paling yang sederhananya 1 lembar atau 2 kaca atau 2 halaman ya ditasmikkan, maka itu insya Allah bisa menjaga hafalan. Nah, itu. Nah, silakan ada lagi mungkin Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Afwan wa iyyak. Silakan ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Kita tanya lagi. Ustaz Heni Effendi Maujudah. Mewujud ini. Ustaz Nirwan Mewujud. Ustaz Nirwan. Ustazah Pipit. Ustazah Pipit Maujudah. Ustazah Putri Maujudah. Hadirah amla ini. Ustazah Ummu Wais ini mau istaan ini Wais. Dan Ustazah Ummu Hannah Maujudah. Ada khusuk ya, Masya Allah. Nah, jadi dari tahapan ini usia 7 hari sampai 2,5 tahun, maka inilah fondasi yang bisa kita tanamkan, yaitu pembiasaan dan pengakraban terhadap Al-Quran. Maka insya Allah berbuah hasil yang sangat bagus ya. Bisa seperti siapa? Tabarok ya, yang dalam gambar ini. Tabarok ini beliau hafal Quran usia 4,5 tahun. Ngafalnya dalam durasi 1,5 tahun. Bisa sehari 1 halaman bahkan lebih. Ya, 1 halaman lebih. Jadi kalau 1 halaman rutin itu 2 tahun selesai. Berarti kalau itu sehalaman lebih ya, 1,5 halaman lah. 1,5 halaman. Tabarok ya. Jadi usia 3 tahun mulai menghafal Quran. Tapi sebelumnya, sebelumnya itu yang harus kita perhatikan dari sebelumnya. Sudah dibiasakan. Ya. Sudah diakrabkan dengan bacaan Al-Quran. Ya. Bahkan beliau semenjak
bernazar bapaknya atau orang tuanya, maka anak ini akan seperti Maryam, apa? Untuk apa? Dikhidmahkan untuk beribadah kepada Allah, azamnya, ya, keinginan orang tuanya, kemudian dibiasakan dengan membaca Al-Quran, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sebelumnya harus diperhatikan. Jadi 3 tahun, sebelum 3 tahun itu sudah dibiasakan oleh bapaknya, orang tua. Mulai 3 tahun, ya, mulai menghafal, ya. Jadi prosesnya memang sebelumnya itu lama. Bahkan dalam dunia pendidikan itu setahun 8 bulan juga sudah bisa diajarkan, kan itu yang paling itu. Tapi bisa, ya, 2,5 tahun, ya, 2 tahun, tinggal kemampuan anaknya. Makanya yang harus diperhatikan supaya anak itu apa ya, mudah, lancar ngomongnya, kemudian otaknya optimal, maka asupan ketika seorang ibu, ya, dalam hamil anaknya, maka harus diperhatikan yang bergizi, yang bukan banyak tapi yang bergizi, memenuhi apa kebutuhan anak janin, otaknya. Buah kurma itu bagus, misal kurma, ya. Otaknya bisa, maka itu buah-buahan surga, ya. Oke, yang diperhatikan dari mulai dalam kandungan ini harus diperhatikan gizinya, asupannya, gitu kan, kebiasaannya. Maka itu bisa mempercepat, ya, kemampuan perkembangan otak maupun perkembangan fisik anak, gitu ya. Tidak prematur, tidak apalah maksudnya, kekurangan-kekurangan. Jadi bisa optimal. Kalau diperhatikan sejak dalam kandungannya, harus dijaga. Nah, kemudian juga anak ini, adiknya Yazid, sama di polanya sama seperti polanya kakaknya Tabarok. Kemudian Zainah juga agak lambat sedikit. Tapi dalam 4,5 tahun itu bisa hafal Quran. 4,5 tahun bisa hafal Al-Quran. Bahkan ini kalau kita pakai metode yang ini juga bisa 4,5 tahun, ya. Jadi kita mulai dari 2,5 tahun, 4 tahun bisa selesai, gitu kan. Atau kita mulai 3 tahun, 4,5 tahun bisa selesai, insya Allah, dalam menghafal. Maka nanti agak ada teknik selanjutnya, yaitu apa? Bagaimana setelah 2,5 tahun sampai ini, nanti insya Allah pada sesi pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan tutup, ya. Silakan bagi yang ditanyakan lagi atau ingin ditambahkan, silakan. Adakah yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, baik, kita tutup sampai di sini, ya, pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik untuk Anda sendiri, ya, pribadi, maupun untuk yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi apa, rekaman, ya, rekaman dan juga buku yang bisa disebarkan manfaatnya, insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.